Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Mutiara Yaswindra. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik ibadah yang bertemakan bab tentang pemulasaran jenazah yang berisikan memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengebumikan. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikan harus laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Hukum memandikan jenazah ini adalah fardu kifayah. Berikut adalah syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, berniat memandikan jenazah. Yang kelima, mengetahui hukum memandikan jenazah. Dan yang keenam adalah amanah dan mampu menutupi aib. Sebelum memandikan, siapkan terlebih dahulu air bersih, gayung, bubuk kapur barus, air kapur barus, sabun, handuk, kain jari kering, dan kapas. Untuk yang pertama, bersihkan giginya, kemudian lubang hidungnya, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya. Kemudian bersihkan kotoran jenazah, baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Kemudian siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air. Kemudian, berikan sabun pada seluruh badan jenazah. Kemudian siram dengan air bersih sambil berniat nawaitu ghusla adaan hadhil mayitati lillahi ta'ala. Setelah membaca niat, miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Setelah itu, siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Selanjutnya, tutup wajah jenazah, kemudian siram dengan air kapur barus dari kepala hingga ujung kaki. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya.
Kemudian, keringkan badan jenazah dengan menggunakan handuk agar tidak membasahi kain kafannya. Kemudian, ganti kain jarik yang basah dengan kain jarik yang kering. Mengafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan kain yang dapat menutupi tubuhnya, walau dengan sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hukum mengkafani jenazah ini adalah fardu kifayah. Berikut adalah ketentuan kain kafan yang digunakan. Yang pertama, kain kafan dalam keadaan baik dan tidak berlebihan. Yang kedua, kain kafan tidak dari jenis bahan yang mewah. Dan yang ketiga adalah kain kafan hendaknya bersih dan kering serta diberi minyak wangi. Langkah pertama, hamparkan 3 utas tali yang akan dipakaikan pada bagian kepala, badan, dan kaki. Tali harus berjumlah ganjil. Langkah kedua, hamparkan kain panjang di atas 3 utas tali. Kemudian, timpa kain dengan kain yang lebih pendek dari yang sebelumnya. Kemudian, timpa kain yang sebelumnya dengan kain yang lebih panjang pada bagian tengah. Kemudian, letakkan kain basahan pada badan jenazah. Karena jenazahnya wanita, maka siapkan kerudung. Hamparkan kain yang akan digunakan sebagai baju jenazah. Letakkan kain sebagai alat penutup kelamin jenazah. Pakaikan kain penutup kelamin terlebih dahulu, kemudian pakaikan baju kain jenazah. Lepas kain jarik penutup dengan perlahan-lahan. Pakaikan kerudung pada jenazah perempuan. Setelah itu, tutup jenazah dengan kain basahan. Balut jenazah dengan kain helai per helai. Setelah itu, ikat tali pada bagian kepala, lengan, dan kaki jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia, baik dia laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak. Berikut adalah syarat sholat jenazah. Yang pertama, menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempatnya, serta menghadap kiblat. Yang kedua, sholat jenazah baru dilaksanakan apabila jenazah sudah selesai dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letak mayit sebelah kiblat orang yang menyolatinya. Rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat.
Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, 4 kali takbir yang diselingi oleh beberapa bacaan. Yang keempat, membaca Al-Fatihah sesudah takbir pertama. Yang kelima, membaca sholawat kepada Nabi SAW sesudah takbir kedua. Yang keenam, berdoa sesudah takbir ketiga. Yang ketujuh, berdoa sesudah takbir keempat. Dan yang terakhir adalah salam. Pastikan posisi imam sejajar dengan perut jenazah. Usolli ala hadihil maitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Allahumma gfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian salam. Untuk yang pertama, menoleh ke kanan, kemudian ke kiri. Berikut adalah hal yang disunahkan dalam penguburan jenazah. Yang pertama, memperdalam lubang kubur kira-kira 2 meter atau lebih dari permukaan tanah. Yang kedua, lubang untuk menguburkan jenazah sebaiknya berbentuk lahat. Yang ketiga, ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur, sebaiknya membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian meletakkannya dengan tubuhnya dimiringkan ke sebelah kanan dan wajahnya menghadap kiblat. Yang keempat, setelah selesai penguburan, hendaknya mereka yang hadir mendoakan jenazah. Gali tanah dengan kedalaman 2 meter berbentuk lahat. Buatlah 3 kepalan tanah sebagai bantalan kepala jenazah. Kemudian masukkan jenazah dengan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian tutupi jenazah dengan bilah-bilah papan yang ditegakkan. Posisi jenazah dimiringkan dengan wajah menghadap ke kiblat. Kemudian jenazah ditimbun dengan tanah. Setelah jenazah selesai ditimbun dengan tanah, kemudian kuburnya diberi tanda menggunakan batu maupun papan. Kemudian menyiram tanah kubur dengan air, menaburkan bunga, kemudian mendoakan jenazah. Demikian video yang dapat saya sampaikan.
Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.